salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kepoin Desa hadir. Kita 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan Mas Bambang tentang sapi. Jadi menarik ketika kita bicara Indonesia negara agraris, tetapi ternyata sapi kita juga masih impor. Kemudian kita juga pengen tahu nih peluang bisnis dari peternak sapi lokal seperti apa, karena memang kalau kita cermati ketika harga daging sapi melonjak itu beberapa petani sebenarnya juga tidak mendapatkan kenaikan harga juga, jadi harga tetap aja. Tapi kita akan dengar langsung dari Mas Bambang. Mas Bambang ini salah satu alumni GMNI yang sekarang bergerak di urusan persapian. Kenapa saya undang? Karena di beberapa forum beberapa kali menceritakan tentang bisnis sapi dan seterusnya. Kita pengen tahu nih, sebenarnya bisnis sapinya itu kayak apa dan apa yang dikerjakan oleh Mas Bambang ini. Kita juga sudah kehadiran Mas Subari juga di sana di Lampung yang bergabung, mungkin bisa berbagi cerita juga tentang pertanian yang mungkin ada nggak dikoneksikan dengan peternakan, karena kalau di bahasa Jawa itu rojokoyo itu ya hewan peliharaan. Jadi bertani itu tidak bikin kaya, tapi yang bikin kaya itu kalau pelihara ternak. Jadi bertani, limbah pertanian untuk pakan ternak, limbah ternak untuk bertani. Jadi yang membuat kaya itu ya sapi satu kewan kan gitu, kerbau, sapi, kemudian kambing dan seterusnya. Selamat siang Mas Bambang, apa kabar? Selamat siang juga, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swati Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merasa kedawan Mas, kedawan. Tua kabeh agama nanti. Kemarin memegang kepercayaan, kusamban kurang rahayu mau. Oke, kita pengen tutup poin aja nih ngobrol tentang sapi. Sebenarnya kondisi persapian kita ini kayak apa? Karena dulu ada juga masyarakat sapi atau apa yang Mas Adi Sasono almarhum kalau nggak salah itu komunitas tentang sapi-sapi, tapi ketemunya juga kita masih perlu impor. Bahkan terakhir Menteri BUMN juga ada agenda BUMN membeli peternakan. Dari Belgia itu ya. Membeli peternakan di New Zealand kalau nggak salah. Ini kan lahan kita luas, petani kita banyak, ngapain beli peternakan di sana dan seterusnya. Pengen tahu nih Mas Bambang yang bergelut di dunia persapian, ceritanya apa? Silakan Mas. Ya gini, sapi itu kan tidak lepas dari pangan ya, karena sapi bagian dari pangan sembako ya. Nah di sini kalau masalah pangan tentunya tidak lepas juga dari dasar negara kita, yaitu tentang di dalam konstitusi kita. Konstitusi kita, negara ini didirikan untuk semua, bukan untuk kapitalis, bukan untuk tentara, pokoknya untuk semua, dari semua untuk semua. Seperti yang dikatakan oleh Padang Pater, Bung Karno, walaupun tidak mengecilkan pendiri negara kita, tapi kita sekarang fokus saja ke tentang sapi ya. Sapi kalau regulasinya dari kementerian ini saya kurang ya, tapi saya akan bicara di tenis lapangan aja Mas ya. Di lapangan. Saya kenal sapi itu umur 5 tahun, waktu itu di kampung. Terus ke Jakarta tahun 78, terus ketika tahun 90 saya ingat di kampung pengen rawat sapi di Jakarta, ternyata ada hasilnya juga di Jakarta. Ya seperti yang saya gambarkan tadi, yang 3 ekor itu kan dulu harganya itu kalau sekarang itu kan 11 juta ya, yang 3 ekor itu loh Mas, yang waktu kemarin ke Blora saya. Terus bisa besar segitu harganya sekarang, kalau sekarang ya itu bisa 40 tuh Mas.
dirawat 2 tahun itu, 40 itu bisa. Tapi kalau perhitungan saya itu nggak nyampe 2 tahun, tapi bisa setahun lah itu. Karena pola pakannya kan ada agak bagus tuh. Kalau tentang daging ya kayak gitu lah, daging impor. Kalau masalah rasa itu, daging sapi yang paling enak itu antara sapi Bali, Kupang, dan Madura. Tapi karena orang kita ini kayak impor, akhirnya sapi impor gitulah. Padahal itu sekarang harga sapi impor itu untuk saat Lebaran ini adalah 111 per kilo, sedangkan sapi lokal itu hanya 97, selisihnya itu 13.000. Di mana petani seperti yang dikatakan Mas Koco tadi bisa menikmatinya, kan sangat apa itu sangat beda gitu. Padahal seperti yang dikatakan Bung Karno bahwa petani ini adalah sokok gurunya bangsa kita itu. Kita jangan lari dari rohnya bangsa kita. Roh bangsa kita itu adalah petani. Seperti kita Bung Karno mengadakan dialektika sama Kang Marhen gitulah. Gitu. Nah, untuk saat sekarang, lah pemerintah sekarang itu harusnya tidak seperti yang dikatakan BUMN harus mengimpor sapi yang di Brussel. Lahan kita tadi seperti yang Mas Koco tadi utarakan banyak. Jangan kita itu ahli-ahli semua dalam hal merawat sapi dari sampai besar sampai itu. Bayangkan di sapi Australia itu bibitnya itu adalah sekarang itu $4 itu. Dijual di sini itu hanya $3. Kenapa bisa untung? Karena kenaikannya dalam 3 bulan itu bisa 1 kintal gitu loh. 1 kintal daging, bukan daging itu. Nah, untuk itu makanya orang pada pengusaha besar sapi itu feedlot yang sampai 60.000, 60.000 satu feedlot itu cepat banyak uangnya gitu. Dalam arti kata itu urusan mereka, tapi iya dalam arti kata inti plasma itu lah gitu. Itu aja yang sementara yang saya ceritakan. Terus kalau masalah bisnis sapi itu ada 7 Mas ya. Kalau saya kan pernah jadi pengirim sapi, perawat sapi, terus pedagang daging sampai hari ini pedagang daging, terus di pasar hewan, pasar itu komplit lah saya ini gitu. Itu aja yang saya sampaikan gitu secara. Kalau masalah keuntungan itu nanti kita bisa menyusul karena harus ada metriknya Mas. Harus ada anunya sekian, harus sedikit kenaikannya sekian, anunya sekian gitu Mas. Terus bagaimana biayanya gitu loh. Kayak seperti yang sapi kecil itu kan itu kalau dirawat itu bisa sekarang beratnya kira-kira itu 150, dalam 4 bulan bisa 450 itu Mas gitu. Yang kecil 3 itu loh Mas. Itu bibit lumayan bagus itu gitu lah. Tapi itu dari Blora, kemarin saya ke Blora itu gitu. Terus apalagi yang mesti pertanyakan tentang itu. Solusinya yaitu pemerintah harus memberi insentif kepada petani. Sehingga petani harus punya gairah lagi untuk merawat sapi, dan sapi itu harus dibeli oleh Bulog. Solusinya begitu. Sehingga petani tidak merasa dirugikan gitu. Dan Bulog juga harus berhenti mengimpor sapi, gitu. Mengimpor daging beku, karena daging beku itu menurut saya penyakit itu, racun itu kan. Karena sudah bertahun-tahun itu di dalam es kan itu. Itu kan penyakit itu. Mas Bambang, sekarang bisnis sampean itu apa real bisnisnya? Real bisnis. Apakah kemudian jual? Artinya broker aja saya. Daging apa? Trading daging atau gimana? Saya trading, dalam arti kata orang di sini pesen sama sapi. Ya, saya kan banyak jaringan di kampung-kampung itu. Kalau yang mau pesen sapi bisa nggak bisa? Berapa harga sekian gitu. Ya komisi fee-nya berapa? Ya untuk Pak Bambang 1.000 lah gitu lah per kilo gitu. Gitu. Kalau untuk daging ya 5.000 lah per kilo. Untuk suplai kemana Mas? Untuk suplai kemana? Tapi biasanya dari Blora, Pacitan, Ponorogo. Ya, maksudnya masuk ke Jakarta untuk suplai kemana?
ke Pasar Kanji saya ada jagal sendiri kita Mas. Apa? Ada jagal sendiri, pemotongan sendiri gitu. Oh, oke. Kadang-kadang ini kemarin baru nyampe sapi Bali gitu, ada 20 ekor gitu untuk persiapan Lebaran ini. Gitu. Berarti nggak ada fattening ya di sini ya? Nggak ada feedlot ya. Kita mah kaum miskat, kaum miskin kota gimana feedlot kan besar itu Mas, modalnya ya berapa triliunan itu. Seperti si Widodo Makmur itu kan modalnya gede-gede itu. Itu dapat kuota dari pemerintah untuk ekspor sapi itu satu semester itu 300.000. 300.000 sapi itu Mas per semester itu. Itu kan duitnya banyak itu. Nah, kita ini kan modal apa? Modal semangat doang untuk melawan orang-orang itu gimana itu? Untuk menghidupkan kaum petani sehingga ada Kembali ke gairah. ini Mas, kembali ke yang tadi disampaikan bahwa kemudian peran pemerintah ini yang menurut Mas Bambang mungkin belum cukup mengambil peran karena mestinya Bulog yang kemudian Ya, belanja. pertama itu kan pemerintah tugasnya kan sebagai regulator. Nah, seperti di dalam yang dikatakan oleh Profesor Mudiarto bahwa sistem perekonomian kita itu ada 3 pelakunya. UMN, sebagai terus koperasi, terus swasta. Lah di sini swasta ini kok sekarang berperan lagi. Padahal negara kita didirikan bukan untuk para kapitalis, untuk rakyat. Baru pun rakyat juga kapitalis kan gitu loh. Kapitalis juga. Dan yang menjadi persoalan, kenapa pemerintah memberi kelonggaran kepada pengusaha-pengusaha besar tanpa memberi insentif? Nah, seperti Berdikari sampai memberi apa itu? Berdikari, PT Berdikari itu kan perusahaan negara itu. Sapinya kalah dengan swasta. Berdikari cuma 700 ekor. Jadi Tangerang itu Tum itu sampai 60.000 ekor gimana itu? Perusahaan kan sangat jomplang gitu. Sedangkan negara yang punya artinya memang roadmap-nya yang bermasalah atau? Kalau menurut saya pertama political pemerintah. Terus orangnya juga orang kita ini kan aneh juga itu. Mental kita ini kan aneh juga itu. Berarti perlu dipertanyakan ke komitmen pemerintah keberpihakannya terhadap petani. Ya, pemerintah kan dalam retorikanya daulat pangan ini aduh ini. Oke. Itu sangat jauh dari itulah apa yang diciptakan oleh konstitusi bahwa pemerintah memberi kehidupan yang layak, memberi pekerjaan yang layak, itu kan konstitusi kan. Nah, kayak maaf kata ini Menteri Thohir itu memahami enggak itu filosofi dari Undang-Undang Dasar 45 itu. Kok sampai mau impor sapi ke Brussel itu kan gimana itu ya? Sedangkan kita lahannya banyak itu kita. Memahami enggak filosofi dari Undang-Undang Dasar 45 itu? Suasana kebatinannya itu dipahami enggak oleh Menteri Agri? Saya nggak takut sama Menteri Tarbiyah, biar dipanggil saya itu. Bagaimana itu nggak tersinggung tuh petani-petani lokal itu Mas? Padahal mereka udah cari rumput, cari ini kok sekarang mau itu kan sangat ironi gitu loh. Makasih itu yang jadi. Mungkin kawan-kawan dari GMNI itu udah ada juga yang mengatakan ini mana sih Menteri Erick Thohir ini kok sampai begitu. Ya, terlepas dari itu, saya juga mengapresiasi juga terhadap kinerja Menteri Erick Thohir yang mempunyai semangat untuk membeli sapi dari Brussel gitu. Oke Mas, saya akan coba menyapa Mas Bari. Mas Bari yang banyak bergerak di bidang pertanian, tapi mungkin juga bisa memberikan respon nih, atau mungkin bisa memberikan tanggapan terkait dengan bagaimana sih sebenarnya peran pemerintah, keberpihakan terhadap petani, peternak dan seterusnya. Kalau ke petani dan mungkin kemarin juga alhamdulillah di satu forum juga
apa yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Petaninya Mas Bari ini juga menurut saya sih prestasinya luar biasa. Terima kasih Mas Bari, kemarin udah dikirim berasnya luar biasa, beras organiknya rasanya memang beda. Jadi pas dimasak itu ketemunya kayak beras yang kalau saya makan di di restoran Jepang ya. Jadi kempel gitu ya. Oke, Mas Bari, boleh ditanggapi nih. Mas Bambang yang dulu yang mengenal sapi mulai dari kecil, kemudian pernah juga berbisnis sapi di Jakarta, kemudian hari ini uh, uh, pensiun. sudah pensiun, dulu pejabat juga, kemudian sekarang pensiun ngurusi sapi lagi, berdasarkan pesanan mau sapi hidup, mau daging sapi dilayani, karena kalau daging sapi sudah punya rumah pemotongan hewan juga dan seterusnya. Mas Bari boleh memberikan tanggapan, respon. Sebenarnya kayak apa nih kondisi Republik kita yang tercinta ini? Karena kalau kita bicara kita negara agraris, tetapi singkong tapioka kita impor gitu kan, gula kita impor, beras kita impor, garam kita impor, sapi juga kita impor gitu kan. Apa yang nggak diimpor dari produk-produk pertanian kita kan gitu. Mas Bari, monggo Mas Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sugeng kenal Pak Bambang. Niki Pak Subari asli petani Pak Bambang. Nah, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau istilahnya petani nanti omongan itu istilahnya nggak pas ngalor ngidul. Tapi sebetulnya setelah udah kita pahamin di bawah Pak Sukoco, sebetulnya gardan pemerintah itu adalah petani. Itu bukan petani apapun, yaitu petani ternak, petani padi, segala macam itu memang ada berkaitan. Supaya kita itu sehat, memang harus kesinambungan. Jadi umpama tanam padi. Nah ini nanti limbahnya atau istilahnya damennya itu bisa kita kasihkan istilahnya sapi, kambing, kotorannya langsung kita bawa ke sawah. Jadi tidak ada yang dibuang, akhirnya itu nanti jadi beras itu beras sehat. Berpikirnya itu nanti sehat semua Pak Koco. Iya. Ya di sini. Tapi ya mohon maaf, sebetulnya saya itu ngelutin sapi, kerbau, kambing, itu dari kecil Pak Coach. Tapi berhubung ini istilahnya bolak-balik setiap jam yang kita omongkan adalah permodalan. Jadi harus kita larikan ke sini, berhubung di sini itu yang perlu istilahnya untuk menolong petani. Nah kalau ini kan cuman ini saja, kalau istilahnya ternak kayak sapi, itu istilahnya petani-petani itu hampir 90% petani itu punya kandang Pak Sukoco. Nah, bahkan artinya sebenarnya mereka punya kandang, tinggal bagaimana ngisinya aja. Betul sekali Pak Koco. Nah kalau dulu tuh Pak Harto itu kan ada bantuan dari Presiden. Ya, saya masih ingat itu dulu di kampung saya. Turun berapa truk itu dibagi-bagi sapi-sapinya kan. Ada yang memang sapi untuk digemukkan, ada juga yang sapi untuk sapi perah ya, sapi susu ya. Ya, memang di situ mohon maaf yang kita lihat, yang istilahnya kita bisa melihat aja, itu memangnya pos-posnya itu kurang bagus. Jadi contohnya aja, sekarang kan punya hajatan banyak yang motong sapi. Ya. Nah, banpres ini pada itu kan nanti kan bergulir. Nah, di sini siapa yang motong sapi itu untuk laporan istilahnya bilangnya mati. Nah, akhirnya kan banyak punah di situ Pak Koco. Oke. Nah, yang munah kan siapa? Ya kita
kita sendiri. Makanya di sini dari gagasan saya ini nanti harus pintunya itu betul-betul yang bisa dipercaya, yang betul-betul memikirkan istilahnya nasibnya petani, kardanya pemerintah adalah petani, supaya nanti bisa sehat segala macam itu harus diawalin dari situ. Jadi umpama tanam padi, dan nanti istilahnya apa ya, damennya atau istilahnya kalau sayuran itu daun-daunannya itu kan bisa kita bawa pulang untuk makan sapi, untuk makan kambing segala macam. Jadi kotorannya langsung kita bawa lagi istilahnya ke sawah atau ke ladang. Nah ini bisa untuk salah satu nambah kekurangan pupuk bersubsidi. Oke. Ini sebenarnya kalau ini sebenarnya konsep dari integrated farming ya, jadi pertanian yang terintegrasi, ada peternakannya, dari peternakan bisa untuk keperluan pupuk organiknya dan seterusnya. Dan mungkin kalau tadi disampaikan karena bahasanya adalah bantuan, mungkin dipikirnya ya kemudian pertanggungjawabannya kan orang dihitung utang kan gitu, tadi mau dilapor ke mati serapopo kan gitu. Tapi mungkin aku masih ingat dulu Mas Bari sempat cerita ya konsepnya jangan bantuan, disebut aja sebagai pinjaman atau apa sehingga rasa tanggung jawabnya ada, walaupun itu nanti juga ketika mereka mengembalikan ya jadi bergulir untuk keperluan gantian yang lain. Mungkin nggak gitu ya Mas Bari ya? Ya, memang karakteristik masyarakat kita mungkin masih cukup banyak yang melihat kalau urusan bantuan ya selama sudah diterima ya sudah, ya suka-suka mau diapain, termasuk disembelih buat pesta juga nggak apa-apa kan ya. Ya benar. Jadi maksud saya gini Pak Koco. Jadi umpama satu kabupaten itu langsung yang dipercaya itu satu pintu. Nah itu nanti kan langsung membawai setelah kabupaten itu kan kecamatan. Setelah kecamatan itu nanti desa. Nah setelah desa itu nanti langsung turun ke kebayanan atau kadus. Habis kadus itu nanti ke RT. Jadi itu nanti banyak yang ngawasin. Nah ini umpama gulirnya di sini. Nah ini nanti harus mengembalikan. Nah ini nanti yang ngawasin yang mau nerima ini Pak Sukoco. Jadi saling mengawasin. Oke. Tapi kalau kemarin menarik tentang bagaimana ketahanan pangan ya. Ini masih bicara ketahanan, kita belum bicara kedaulatan. Karena kalau bicara ketahanan, bicara kedaulatan itu satu hal yang beda. Ya Mas Bambang ya. Jadi kalau bicara ketahanan sama kedaulatan kan beda. Kita masih bicara tentang ketahanan, bagaimana mempertahankan, belum bicara berdaulatnya kan gitu. Mas Bambang, dari pengalaman Mas Bambang selama ini berbisnis sapi, kemudian yang sekarang berarti ini supaya kerabat desa juga memahami berarti bisnisnya Mas Bambang ini lebih pada berdagang sapi atau belanja sapi untuk keperluan relasi-relasi yang membutuhkan, baik membutuhkan untuk sapi hidup maupun untuk daging. Kalau untuk daging ada rumah pemotongan hewan di Bekasi, gitu Mas Bambang. Kalau kami yang saya lakukan sekarang ini ya, karena kami juga mengerti, memahami keterbatasan kami dalam segi finansial, dari segi tenaga gitu. Nah, kami sekarang berfokus ya, ada yang mau beli ya beli gitu. Terus kayak lebarannya ada, Pak saya mau pesan 20 ekor bisa nggak? Bisa, gitu. Tapi uang dulu gitu. Kalau nggak uang dulu saya nggak bisa gitu. Kalau masalah daging ini proses saya ini mau saya dari hulu sampai hilir gitu lah. Dari petani ke ini kan ada tingkatannya. Pertama dari desa itu petani ada pedagang desa. Itu dari petani umpah ke sekian, dari pedagang desa naik 2.000, terus dikirim
ke Jakarta umpama, terus di Jakarta dikirim lagi sama pedagang kirim lagi sama anak pedagang baru konsumen. Ada 7 tingkatan, setiap 7 tingkatan itu naiknya 2.000 gitu. Nah petani ya tetap aja gitu, walaupun sekarang ada kenaikan yang cukup mengagetkan bagi saya itu. Sekarang per kilo tuh 160 ya. Karkas daging balung bang 110, padahal petani harganya masih 90, nggak dapat menikmati gitu. Padahal ketika itu modalnya 985, petani pun 90 sudah masih untung itu Mas kalau gitu. Karena per hari merawat sapi kalau yang benar itu 1 kilo bisa naik daging itu Mas. Kalau yang benar rawat itu. Karena pola makannya di Indonesia itu banyak ya. Ada kelapa sawit, ada ampas kelapa sawit, ampas nanas, terus kedek, ada bungkil, ada pokoknya semua di Indonesia itu untuk makan sapi ada kulit jagung, ada kulit dele, ada kulit kacang kedelai. Pokoknya banyak lah, semua makanan yang di Indonesia untuk sapi bisa gemuk gitu. Itu seperti yang dikatakan oleh Mas Sobari itu juga. Kalau makanan di Indonesia itu nggak berkurang itu, benar. Saya pernah nggak cari rumput, setelah kasih beras aja sapi saya juga gemuk. Kalau beras 3 liter kasih air malah makannya luar biasa. Terus karena beras habis 3 kilo, besok lagi kasih beli kedelai kasih jagung, saya sampai gemuk kok. Itu dalam 4 bulan bisa menghasilkan uang 4 juta 6 juta itu Pak. Makanya saya memberikan ya supaya pemerintahnya membuka mata bahwa potensi kita itu sebetulnya besar dan bisa surplus gitu, bisa kita itu. Saya yakin dan yakinnya bahwa bangsa kita itu bangsa yang kreatif. Untuk bisa ekspor sapi itu saya yakin saya bisa gitu. Dalam arti kata bukan saya ya. Pemerintah kalau punya kemampuan atau kemauan politik pasti bisa. Nah di sini yang menjadi persoalan adalah mentalitas dari pemangku kejabatan, pemangku kepentingannya itu, istilah stakeholdernya itu. Karena tahu sendiri bangsa kita ini kalau dari ya kebetulan saya kan dari auditor juga Mas, dalam arti kata auditor pemerintah lah, untuk yang mengawasi keuangan negara itu. Banyak cara lah itu untuk mengeluarkan uang itu supaya mendapatkan uang, tapi itu secara legal aja karena ada batas toleransi juga. Karena seperti yang dikatakan oleh surat Tripatri bahwa kenaikan harga itu sekian itu di luar lah, ini sapi aja dulu gitu. Gitu Mas. Kalau masalah sapi ini Indonesia bisa kok, yakin saya bisa kok. Karena lahan kita banyak. Seperti di Jawa Timur. Gini Mas Bambang. Mas Bambang sebenarnya gini, mungkin lebih pada pertanyaan utamanya ini kemudian di mana titik yang kemudian membuat kita pun urusan sapi yang kemudian ibarat kata di kampung itu dilepas gitu aja juga bisa tumbuh gitu kan, itu kok harus impor. Itu sebenarnya problem atau titik krusialnya ada di mana sebenarnya? Kalau memang yang negara ini nggak paham atau gimana? Ini tidak lepas dari kepentingan politik atau kepentingan ekonomi lah gitulah. Kepentingan politik siapa? Ya kapitalis lah. Kapitalis itu artinya yang sekarang pegang pemerintahan itu kapitalis? Bukan. Kan sekarang salah satu contoh, umpama saya Menteri Pertanian umpama ini ya, saya memberi kuota kepada salah satu feedlot. Tentunya kan itu ada kompensasinya, berapa persen juga kasih saya, tak kasih kuota gitu lah. Artinya kita bicara normatifnya nih. Negara ini kan harus diatur dengan cara yang benar kan gitu. Nah, normatifnya ketika sekarang kita belum bisa atau belum terlihat langkah swasembada pangan, swasembada daging,
itu sebenarnya titik kritisnya di mana? BUMN tentang sapi pun sudah ada, berdikari itu ada gambar kepala bantengnya itu Mas. Berdikari itu sekarang ada gambar kepala bantengnya itu kan. Artinya apakah kemudian sudah ada BUMN pun masih belum bisa untuk apa? Untuk kemudian kita ini melakukan penguatan terhadap pengadaan daging sapi atau gimana ini Mas? Monggo. Saya ini kalau menurut pandangan saya itu masalah kepentingan ya. Kepentingan saya tidak akan bicara ke sana. Tapi ini masalah bagaimana pemerintah memberi insentif pada petani sehingga petani bergairah. Nah setelah itu kan ada pemasarannya. Pemasaran itu maksud saya adalah berdikari dong yang beli gitu. Jangan berdikari beli daging ke Brasil sampai 1.000 ton kan gitu. Padahal kita berdikari belajar daging Mas. Ya, ke Brasil saya baca di koran siap untuk OPS pasar lebaran kan 1.000 ton gitu, entah melalui bulog kayak apa itu kan itu. Padahal itu kita bisa kita terkuras gitu. Apa yang semua serba rugi. Kalau dikasih petani dengan modal 20 juta, setiap desa dikasih 20, itu surplus Mas. Seperti yang saya kemarin utarakan bahwa kenapa itu pemerintah memberi dana desa 1,4 M itu untuk membangun jalan-jalan. 1,4, 1 miliar lah rata-rata. 1,4. Kalau dibelikan sapi 20, itu kan cuma 800 setiap 4 bulan. Desa sudah mendapatkan uang per ekor katakanlah 2 juta, nggak usah banyak-banyak gitu. Nah dalam setahun bisa panen 2 kali gitu itu desa. Tapi gini Mas, kalau bicara itu bicara juga ini kan berarti kan ada fattening, ada bisnis penggemukan di desa. Salah satu yang saya sempat ikuti juga di salah satu desa yang kemudian punya kandang komunal, itu salah satu problemnya adalah bibit atau bibitannya atau apa istilah perdete ya Mas Barian. Bakalan, bakalannya. Jadi harga bakalannya dan seterusnya ternyata mereka juga masih tidak punya kemampuan untuk mendapatkan yang bagus dan seterusnya. Jadi gimana ini Mas? Dokter-dokter itu Mas, yang ahli suntik-suntik itu dari IPB itu orang Australia belajarnya dari kita untuk menggemukkan sapi. Masa kita nggak bisa gitu? Cuman kan dokter-dokter kita kan tidak dimaksimalkan gitu. Itu penggemukan yang dari Australia di sini itu semua dari kita itu, baik makanan itu dari olahan kita gitu. Sehingga dalam 3 bulan 4 bulan bisa naik 150 kilo itu daging murni loh, bukan sapi hidup loh. Sapi hidupnya tadinya 350 bisa menjadi 600, kan bisa 300 gitu. Jadi keuntungannya lumayan. Nah, ini memang bisa naik berapa Mas? Paling rendah itu 0,9. 0,9 gitu. Dengan pola makan sederhana itu. Sebenarnya posisi kita kalau bicara bagaimana penguatan desa, penguatan pertanian, sebenarnya yang memposisikan desa ini benar-benar sebagai sumber pertanian, peternakan itu kemudian benar-benar dihidupkan dengan insentifnya jelas dari pemerintah, kemudian BUMN. Karena setahu saya berdikari itu sekarang kan sudah jadi BUMN khusus tentang untuk peternakan ya. Karena kalau dulu kan ada macam-macam itu, ada insuran, ada apanya dan seterusnya. Nah, sebenarnya kan mereka juga bisa mengambil peran tuh untuk kemudian berkoordinasi. Itu sangat bisa Mas, bisa gitu. Artinya problemnya di manajemen berdikari yang nggak paham atau komisarisnya terlalu banyak orang politik atau gimana? Iya. Kalau orang politik malah ngerti Pak Mas. Orang politik tuh malah ngerti karena sifat orang politik itu adalah sudah selesai dengan dirinya. Tapi kalau pemain politik tidak lagi.
Itu yang menjadi kesalahan. Kalau orang politik, karena khawatirnya yang ada di komisaris ini nggak paham tentang ya itu namanya itu kan problem juga nih. Karena tidak memahami apa nuansa kebatinan daripada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Nah, saya sangat mengapresiasi seperti apa yang ditemakan di dalam Kongres membangun desa. PAGM itu membangun desa itu sangat relevan sekali dengan apa untuk penguatan itu kan. Oke. Ini urusan PA, urusan yang lain Mas, jangan dibahas di sini. Ya, kita sapi aja. Oke, Mas Bari. Mas Bari, saya pengen responnya nih kan, Mas Bari banyak berkomunikasi, banyak berhubungan dengan para tokoh, artinya urusan kemarin, urusan air, sama pengelola air dan seterusnya, kemudian urusan mesin, ini ada juga sebenarnya disiapkan dari pemerintah, BI juga menyiapkan support dan seterusnya. Mas Bari, saya tidak pengen ngobrolin tentang padi atau jagung atau kedelai, panjali, saya sedang nggak pengen ngobrolin itu, tapi saya pengen ngobrolin tentang sapi, ternak, mungkin ternak lah pada umumnya ya, bisa sapi, bisa kambing, bisa kerbau dan seterusnya. Dulu sempat ada gagasan tentang bagaimana di desa-desa itu dikembangkan kandang komunal, artinya dipelihara bersama-sama, kemudian dibagi hasil untuk yang mengerjakan dan seterusnya. Tapi kemudian yang saya tahu juga sempat nggak jalan lagi karena begitu waktunya sapi itu harus dijual, habis itu kemudian ada yang tidak bisa lanjut beli bakalan, ada juga yang kemudian ternyata nunggu lagi bantuan dari pemerintah untuk ngisi kandang dan seterusnya. Artinya keberlanjutan ini tidak berjalan. Mas Bari bisa memberikan catatan mungkin atas keberadaan perniagaan daging, baik daging sapi, daging kerbau, daging kambing. Ini yang saya tahu kan daging kerbau dari India juga luar biasa masuk ke Indonesia, harganya bisa murah, jadi beberapa bakso pun juga sudah tidak lagi tulis bakso daging sapi tapi bakso daging, jadi kalau diisi daging kerbau kan juga enggak bohong juga kan. Moga Mas Bari ada pandangan pendapat? Kalau saya ada Pak Koco. Jadi itu tadi kalau istilahnya bakalan itu susah didapatkan. Memangnya iya, tapi itu ada solusinya Pak Koco. Ada solusinya. Jadi istilahnya dari petani ini jangan dikasih bantuan. Jadi saya tidak bicara bantuan. Pinjaman aja Pak Koco. Jadi setelah ada pinjaman, itu nanti ada yang digemukkan, itu nanti ada yang dipelihara untuk induk. Jadi ini nanti supaya tidak punah istilahnya bibit yang mau digemukkan Pak Koco. Nah ini nanti yang kita maksud itu nanti yang insentif itu larinya itu adalah ke induk Pak Koco, bukan istilahnya ke penggemuk. Nah supaya memang hasilnya di sini itu cepat istilahnya penggemukan daripada induk. Jadi kalau induk ini nggak dijaga, positif istilahnya memang punah di sini. Nah makanya saya setuju banget dengan Pak Bambang itu nanti supaya insentif itu larinya ke bawah, ke petani. Justru itu nanti larinya itu ke petani untuk induk. Nah ini nanti juga nggak punah. Jadi untuk mendapatkan benih ini mudah sekali. Nah kalau kandang komunal itu kan terlalu istilahnya biayanya itu besar. Itu dipinjamkan aja uangnya. Setelah udah dipinjamkan nanti petani itu kan istilahnya punya kandang biarpun nggak komunal, ini juga bisa gemuk. Yang penting kan hasilnya dagingnya Pak Koco. Oke. Artinya kita mesti kemudian kita cermati bahwa kalau bicara kesulitan mendapatkan bakalan, maka sebenarnya yang kemudian pemerintah
ini perlu memberikan insentif adalah insentif untuk indukan, untuk kemudian dia memproduksi bakalan-bakalan terus-menerus, kan kira-kira seperti itu. Atau juga bisa dari mendorong bagaimana kampus-kampus ini juga bisa mengembangkan jenis-jenis yang kemudian itu untuk indukan, kira-kira kayak gitu ya Mas Bari ya. Karena saya juga melihat kayaknya di UGM juga ada tuh untuk pengembangan bakalan sehingga ini nanti ketika dari indukan ini maka potensi untuk bakalannya akan menjadi cepat lebih gemuk dan seterusnya. Dan mungkin memotong sapi perempuan itu harus mulai sebisa mungkin dikurangi atau dihindari, karena sapi-sapi betina ini yang harusnya jadi produksi untuk bakalan, kira-kira gitu Mas Maria. Iya, jadi kan istilahnya umpama memotong sapi yang betina itu harus laporan dulu. Jadi sapi ini mager atau memang udah tua. Dan nanti supaya petani yang punya induan ini nanti supaya dikasih subsidi itu tadi loh. Larinya ke situ. Jadi nanti kan istilahnya petani ini berbondong-bondong melihara indukan. Oke, luar biasa. Jadi ini kayaknya memang bicara policy kita itu policy tentang subsidi yang kadang-kadang tidak tepat sasaran mungkin. Artinya ketika bicara subsidi pupuk, yang mendapatkan subsidi sebenarnya bukan petani tapi pabrik kan gitu. Artinya yang dapat pabrik. Jadi kemudian mungkin bicara subsidi yang hari ini karena pandemi ya sebenarnya petani juga perlu juga mendapatkan subsidi, tidak cuma usaha kecil yang hari ini kalau nggak salah setiap UMKM bisa dapat bantuan atau dapat pinjaman, atau mungkin saya nggak tahu persisnya angka 8,6 juta setiap orang dan seterusnya. Artinya kalau kita memang punya komitmen sebagai negara agraris, penghasil produk-produk agraris, maka sebenarnya yang perlu mendapatkan insentif karena pandemi dan seterusnya ya justru petani-petani ini mestinya. Artinya karena mungkin asumsinya yang kena pandemi itu yang di kota-kota, jadi mungkin petani dianggap selalu sehat gitu kan, nggak dapat insentif, cuma disuruh cuci tangan, nggak boleh terima tamu dari kota dan seterusnya. Oke, daripada khawatir ngelantur nanti salah kita berdiskusi. Mas Bambang, ide menarik ini dari Mas Bari tentang insentif kepada petani ini mungkin lebih kepada insentif supaya untuk keperluan indukan. Jadi ketika ada petani yang memelihara sapi betina untuk kemudian supaya beranak dan seterusnya, mungkin kalau kawinnya kawin suntik kan juga bisa kan gitu. Jadi sapi laki itu ya sembelih aja kan gitu. Karena yang ngawinin kan dokter-dokter tuh tinggal inseminasi kan gitu. Nah itu Mas itu bagus sekali. Jadi yang dikasih insentif itu adalah indukan. Indukan itu ada jangka waktunya. Biasanya kalau sudah beranak 5 kali itu produktivitasnya agak berkurang gitu. 5 kali beranak gitu, walaupun itu kawin suntik, kawin apa, seperti nggak ubahnya orang kalau sudah beranak 5 kan beda juga Mas itu. Itu memang enggak. Artinya gini, ketika sudah beranak 5 kali, produktivitasnya itu harus dilepas, bisa dikemukan gitu loh, bisa diapir kayak ayam apir lah gitu loh. Oke. Karena ada masa produktivitasnya. Mas Bambang, sapi itu mulai nih inseminasi buatan gitu kan. Kemudian sampai dia bunting, sampai dia beranak, itu butuh waktu berapa bulan? 4 tahun itu Mas. Hah? 4 tahun. Sapi dari masuk buntingnya sampai 4 tahun. 9 bulan Mas. 9 bulan. Ya Mas Bari.
Ya. Kita suntik lahir 9 bulan, baru selang sebulan suntik lagi gitu. Ya. Mas Bari punya pengalaman dengan pelihara sapi yang diinseminasi? Nah, ada Pak Koco. Tapi kalau sapi yang sapi putih itu Pak Koco, itu untuk indukan itu bisa 1 sampai 8 kali itu masih bagus. Jadi kalau udah di atas 8 kali itu memang harus udah bisa dipotong lah gitu loh. Jadi digemukkan langsung larinya ke daging Pak Koco. Memotong. Dari proses inseminasi kemudian dinyatakan oh ini bunting gitu kan, itu kemudian beranak sapi itu berapa lama Mas? 8 tahun lah Mas. Dari kecil itu 3 tahun itu udah mulai bunting, jadi sampai beranak itu memang hampir 4 tahun kurang dikit. Oh, berarti untuk bunting sampai beranak itu setahun itu? 1 tahun. 9 bulan? 9 bulan. Oh. Ada yang 1 tahun. Jadi kadang-kadang begitu kawin suntik, lah ini nanti kawin suntik itu juga harus dikawal. Masalahnya di sini kita ketemukan itu kadang-kadang kurang pas juga. Jadi minta benih ini, ternyata yang dimasukin ini. Nah itu memang harus. Petugasnya ya. Iya, makanya di sini harus kita jaga. Kalau ini udah urusan mentalitas kan gitu, sama kayak kemarin Kimia Farma itu kan, orang alat tes bekas dipakai itu kan, udah mentalitas itu perlu digantung yang kayak gitu. Artinya kan ketika kemudian petani mintanya itu sperma dari jenis tertentu, varietas tertentu, tapi dikasihnya apa kan gitu Mas. Artinya suka beda di situ kan. Nah, makanya BUMP nanti siap hanya untuk menangani indukan tersebut. Jadi umpama bibitnya nanti yang ditunjuk umpama dari UGM atau dari mana itu kan langsung satu pintu. Nah di sini saya tuh mencontoh BUMP yang ada di Wonogiri. Nah di situ betul-betul yang ngolah ternak itu ya ternak istilahnya sapi indukan sama sapi istilahnya pengumuman itu udah beda. Jadi begitu minta kawin 1 kali itu jadi, kalau 2 kali dia udah dipecat atau turunkan gajinya. Insentifnya kurang dia. Tapi artinya petugasnya. Iya. Artinya petugasnya kalau tidak sukses sekali langsung sapinya bunting itu kemudian jadi catatan. Iya betul. Nah makanya di sini nanti BUMP juga kayak gitu Pak Koco. Oke. Nah cuman di sini kan kendala istilahnya masalah permodalan aja. Kalau saya nggak bicara masalah bantuan, permodalan dipinjemin aja. Nah nanti untuk BUMP saya tuh siap istilahnya untuk mengembangkan indukan supaya mendapatkan itu bakalan atau istilahnya yang mau digemukkan itu. Oke. Ini ada Cornelius Sigit di channel YouTube kita. Dalam mata rantai suplai, peran petani adalah sebagai produsen. Dibutuhkan teknologi produksi agar petani lebih berdaya. Menurut narasumber, apa yang perlu dilakukan dan pihak mana yang seharusnya berperan? Luar biasa. Jadi butuh teknologi iya. Nah, kemudian yang dipertanyakan adalah siapa yang harusnya berperan di sini. Mungkin kita mulai dulu dari Mas Bambang. Mas Bambang, ini walaupun sebenarnya kalau bicara teknologi, saya melihat petani-petani kita ini cukup cerdas, jadi teknologinya mereka bisa menemukan sendiri, seperti Mas Bari dan teman-teman. Tapi oke, itu bagian yang tetap kita perlu apresiasi. Mas Bambang, bagaimana ini? Apa respon dari pertanyaan ini? Filosofi bangsa kita adalah gotong royong. Jadi dari menjawab pertanyaan tadi itu semua harus berperan gitu. Cuma berperannya itu kayak universitas seperti IPB itu kan harus ada pengembangan pola pakan, pengembangan pola pembibitan, terus dari pihak pemerintah regulatornya, pemodalannya dari BUMN gitu. Terus ya kalau hanya dari swasta juga berperan juga bagaimana dia tetap eksis tapi petani juga eksis seperti
petani inti plasma gitu. Ada di salah satu pabrik pengemukan sapi di lingkungannya juga harus ada nanti dalam 4 bulan lagi gitu. Semua tidak. Tapi kan gini Mas, kita kalau bicara semua harus berperan, ya semua harus berperan. Tapi kan ketika ada 10 orang semua harus berperan itu kan kalau nggak ada konduktornya, nggak ada dirijennya, nggak ada yang memulai, ya podo wae dobol kan gitu. Artinya ya, sama aja kan tidak terlarang. Pemerintah yaitu regulatornya bagaimana, kebijakan politiknya bagaimana. Menurut Mas Bambang hari ini gimana? Hari ini pemerintah sudah berperan sejauh mana dan sudah punya peran yang benar atau belum ini menurut amanat pembukaan Undang-Undang Dasar? Kalau saya mengkritik Jokowi nanti disalahkan sama pendukungnya. Padahal saya juga pendukungnya gitu. Padahal kritik ini kan ya harus berani kritik dong. Yang menjadi concern saya, kenapa kok Pak Jokowi tidak bisa bagaimana mengangkat derajat petani ini gitu. Petani beras kayak telur kayak garam kayak itu. Semua impor petani sayur mayur gitu semua itu kan itu kayaknya ya mungkin kurang ya tapi ya lah kayak ya itu kembali lagi seperti yang saya katakan bahwa menteri-menteri ini tidak memahami nuansa kebatinanan daripada Undang-Undang Dasar 45 gitu. Filosofinya itu nggak memahami gitu. Kalau menteri tidak memahami Undang-Undang Dasar 45 negara tetap hancur Mas. Rakyat yang menjadi korban gitu loh. Karena itu substansi dari itu. Maka seperti yang saya katakan, BUMN berperan dalam arti kata daripada beli sapi ke luar negeri, beli aja ke petani kan gitu. Gitu. Akan subsidi petani itu yang disubsidi yang buat beli daging kan gitu. Kayak sekarang daging Mbak hari Lebaran ini pemotongannya udah mencapai 7.500 Mas. Dalam 2 hari ini. Itu hampir 90% sapi impor Mas. Sapi lokal nggak ada yang mau. 2 hari ini Mas. Pemotongan, pemotongan hewan. Nah, hari ini sudah hampir 8.000 gitu. Tapi sapi lokal tidak ada yang 10%-nya itu. Semua sapi lokal, sama impor itu. Kan gila itu Mas itu. Sedangkan sapi lokal, Artinya bahwa pemerintah dalam hal ini masih belum terlihat maksimal lah komitmennya terhadap pemberdayaan petani atau bicara tentang kedaulatan pangan dalam hal ini kedaulatan daging kan gitu ya Mas ya. Oke Mas Bari. Mas Bari dari pertanyaan tadi ya ini Mas Bari karena bergabung jadi narasumber juga dari Cornelis Sigit. Dibutuhkan teknologi produksi agar petani lebih berdaya. Apa yang perlu dilakukan dan pihak mana yang perlu berperan? Silakan Mas Bari. Ya, yang perlu peran itu sebetulnya kan di sini itu petani Pak Koto. Artinya berarti penguatan petaninya, pemberdayaan petaninya, pemberian modal petani, pinjaman modal ke petani itu gimana? Betul. Jadi itu nanti kalau teknologi itu kan nyusul. Pertama itu harus istilahnya kardannya itu kan petani, pemerintah itu. Petani itu harus diutamakan dulu Pak Koco. Jangan istilahnya dibolak-balik. Artinya yang kemudian pertama kali sebenarnya kita tidak perlu bicara teknologinya dulu. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana kemudian petani mencintai pekerjaannya sebagai petani karena menghasilkan dengan baik. Ketika ada kesulitan permodalan, maka kemudian pemerintah hadir dengan menyelesaikan kesulitan permodalan dengan pinjamannya. Ketika ada kesulitan untuk bakalan, maka pemerintah juga hadir dengan memberikan subsidi untuk keperluan indukan tadi
Kemudian ketika kemudian petani dalam tanda petik memberikan urusan pemasarannya pasca panennya, maka kemudian BUMN juga memberikan jaminan bahwa akan melakukan pembelian hasil dari ternaknya itu sendiri. Kira-kira kayak gitu, Mas Bari? Iya, jadi yang kita maksud itu gini Pak Koco. Jadi namanya BUMN itu kan istilahnya tumpuan uang. Ya. Itu langsung istilahnya kerjasama dengan petani. Jadi itu dikasih pinjaman. Setelah udah dikasih pinjaman, lah nanti istilahnya bisa beli sendiri, bisa dibelikan. Nah nanti langsung jaminan pasar. Setelah udah panen, nah itu harus jelas. Nah itu baru istilahnya dan pemerintah, petani nanti betul-betul bisa menggerakkan perekonomian. Oke, Mas Bambang, silakan. Kalau masih ada yang ingin ditambahkan. Ya memang titik rawannya di Mas. Kalau kita kita punya sapi setiap desa katakanlah 20. Nah, pas 4 bulan kemudian itu agak menjadi rawan karena bisnis sapi ini kan mafia ya Mas ya. Mafia ini. Karena ya kartel lah. Nah disinilah peran dari BUMN untuk mengambil alih pembelian. Karena di desa itu ada sapi 20, BUMN yang beli gitu loh. Sehingga petani bisa merasakan uangnya gitu. Walaupun ada jalur yang terpotong, ada istilah caloknya gitu loh. Itu akan mengurangi pendapatan para calo gitu loh. Seperti yang saya kemarin lakukan, itu akan terpotong 3 gitu. Dari calo saya langsung ke petani gitu loh, tidak ke calo dulu. Kalau biasanya kan calo dulu ini gitu. Yang tadi gitu Mas. Jadi pemasarannya juga paling krusial itu kan. Nah kalau kita bicara peran BUMN maka sebenarnya harus membeli itu daripada sekarang daripada impor juga kan sama juga kan. Nah maksudnya kalau kita bicara peran BUMN maka sebenarnya kan pemerintah kan sudah sudah punya berdikari. Nah iya BUMN yang berperan gitu loh. Sekarang impor ke luar negeri udah kita devisa kita terkuras ke sana. Nah, kalau kita beli sama petani kan petani yang untung kan sehingga ada bergairah. Oh iya. Gitu. Nah. Ya ini betul saya sambil buka websitenya Berdikari. Oh ini gambarnya ini gambar kepala kambing apa kepala sapi ya? Berdikari ya. Oke. Berdikari. Jaga pasokan daging, Berdikari order 2.212 ton. Berhasil. Nah, ini harusnya beli dong kalau petani dalam surplus nanti surplus produksi gitu. Bisa kita impor gitu loh. Kayak dulu kan kita pernah impor ke Hong Kong sapi. Ekspor gitu. Pernah kita ekspor. Artinya kalau Berdikari aja kemudian sebagai BUMN penyedia pangan protein, ini kemudian dia mikirnya hanya impor ya sepele banget gitu kan? Nah sekarang kenapa sapi mahal? Karena Australia lebih cenderung ke Vietnam sama ke Cina karena harganya lebih tinggi di sana gitu loh. Gitu. Padahal kita bisa ekspor kalau dalam kondisi petani bisa surplus itu masa Vietnam aja bisa ekspor beras kita nggak bisa kan aneh gitu. Masa New Zealand itu yang negaranya secuil gitu bisa ekspor sapi, masa kita nggak bisa gitu loh. Sedangkan kalau menurut data itu lihat di Waingapu Mas Sumbawa itu 1 pulau itu isinya sapi semua itu Mas. Waingapu Sumbawa itu. Oke. Oke, terima kasih. Nggak terasa kita sudah di penghujung acara. Ini sudah pukul 2. 1 jam kita sudah berbincang tanpa jeda tentang sapi. Terima kasih Mas Bambang sudah berbagi cerita, sudah membuka wawasan kita
ada BUMN berdikari yang gambarnya ini ternak tapi ternyata cuma jadi tukang impor. Jadi kalau tukang impor mah gampang-gampang aja, nggak usah pakai BUMN juga udah bisa pakai impor. Oke, tapi mungkin satu waktu kita perlu mengundang berdikari, kita pengen tahu program apa sebenarnya berdikari, karena kalau bicara berdikari saya ingatnya cuma sempat ada kasus korupsi itu yang ditangkap direksi atau apa itu waktu itu. Jadi kerjasama dengan petani saya belum sempat terima rekodnya, malah hari ini kita lihat menjaga stok daging, melakukan impor ya. Kalau berdikari impor, Bulog impor, kemudian 9 perusahaan importir daging juga melakukan impor, ya mampuslah petani, kan kira-kira kayak gitu. Ya itu. Oke, sampai di sini itu membunuh petani itu. Oke, sampai di sini kita obrolan siang ini, obrolan kepoin desa. Kita sudah kepo-kepo tentang ternak. Kita akan coba cari waktu untuk mengundang teman-teman dari Berdikari, semoga bisa gabung dalam kepoin desa. Kita ingin tahu apa yang kemudian bisa dikerjasamakan Berdikari dengan Badan Usaha Milik Petani, Badan Usaha Milik Desa dalam rangka penguatan swasembada daging. Sampai di sini Kerabat Desa Indonesia, terima kasih yang sudah bergabung. Kita akan bertemu lagi di episode Kepoin Desa berikutnya. Sampai jumpa, salam bahagia Kerabat Desa Indonesia. Terima kasih. Thank you.